أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Imam Al-Bukhari menuliskan bab man hajara akhahu sanah. Bab barang siapa yang memutuskan tali silaturahim setahun lamanya. Kasithun hanata megat dengan saudara tu gara-gara masalah kecil di dalam agama ataupun gara-gara masalah khilafiyah dalam agama ataupun gara-gara masalah dunia, gara-gara tuh manuk ngonya nu rumah dayo hana ada pegahaba selama 1 tahun lamanya, maka ada hukuman dalam syariat kita. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Para ulama hadis mengatakan hadis ini hasan karena banyaknya jalur periwayatan yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini menyebutkan hukuman ataupun ancaman ataupun dosa bagi orang yang meninggalkan saudaranya selama 1 tahun. Diriwayatkan dari Abi Kharras As-Salami annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara akhahu sanah fa huwa kasafki damihi. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka dia sama seperti menumpahkan darahnya. Yo ancamannya. Orang yang akan memutuskan tali silaturahim selama 1 tahun lamanya, maka dia sama seperti membunuh saudaranya. Ayo anda baca Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas. Bagi orang yang membunuh saudaranya seiman, hukumannya sangat berat dalam syariat. Orang yang memutuskan tali silaturahim selama 1 tahun, kasafki damihi, sama seperti menumpahkan darahnya. Jadi diartikan oleh para ulama tadi, yang menumpahkan darahnya, dia memotong lehernya dan keluar darahnya dan dia pun mati dengannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka. Khalidan fiha. Dia kekal di dalam neraka tersebut. Ghadiballahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Wa addalahu azaban 'azima. Dan kemudian kelak Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepadanya azab yang sangat besar. Yang bagi orang yang membunuh, maka orang yang memutuskan tali silaturahim sampai situn, ini balasannya bagi dia. Kekal di dalam neraka. Ini diartikan oleh para ulama kita, kekal maknanya dia sangat lama di dalam neraka, ataupun Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dia di dalam neraka ketika ada keyakinan pada dirinya memutuskan tali silaturahim kepada saudaranya yang muslim, itu dibolehkan di dalam agama. Karena keyakinan puputuh tali silaturahim halal dalam agama, maka dia kekal di dalam neraka. Karena dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ancaman yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang memutuskan tali silaturahim juga sama azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Abu Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim
dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari lahuro. Gepeputuh tali silaturahim. Faman hajara fauqa salasin famata dakhalan nar. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim lebih dari 3 hari, kemudian dia mati, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Tambang neraka. Lahuro lebih tak putus tali silaturahim, dia akan masuk ke dalam neraka. 1 tahun maka sama seperti membunuh saudaranya seiman. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kali kita sebutkan dalam mukaddimah, menjaga tali silaturahim yang sangat dianjurkan di dalam agama. Agama tanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali melakukan hijrah ke kota Madinah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah menyatukan di antara kaum muslimin. Suku Aus dan Khazraj yang ada di kota Madinah yang saling bergaduh, saling karu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid di Quba, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan seluruhnya. Maka ketika orang yang pegat masjid untuk memecah belahkan kaum muslimin, disebutkan dalam agama kita sebagai masjid zirar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim tentara untuk membakarnya, baik sampai karu kaum muslimin. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan riwayat yang senada, anna Imran Abi Anas haddatsahu anna rajulan man aslama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hijratul mu'mini sanatan kadamihi. Itu para sahabat yang masuk Islam, mereka meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka dengar dari beliau. Di antara riwayat yang diriwayatkan itu hijratul mu'min sanatan kadamihi, menjauhkan seorang mukmin selama 1 tahun maka seperti menumpahkan darahnya. Penjauh dari orang mukmin sama lagi menumpahkan darahnya. Wa fil majlisi Muhammadun ibnil Munkadir wa Abdullah ibni Abi Atab faqala qad sami'na hadza anhu. Kemudian dalam majlis ketika disampaikan ada Muhammad ibn Munkadir, ada Abdullah ibni Abi Atab, keduanya mengatakan aku juga mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka cukuplah riwayat yang menunjukkan orang yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun sama seperti membunuhnya. Dosanya sama. Lagi dosa orang membunuh. Kayaknya ancaman yang sangat berat di dalam syariat kita.